Suara robekan kertas itu terdengar di tengah ruang rapat yang sunyi. Ibu mertuaku menyobek map proposal yang kususun semalaman, lalu melemparnya ke wajahku. Pegawai rendahan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan perusahaan keluarga ini, katanya. Di hadapan seluruh dewan direksi, suamiku hanya duduk di sebelahnya. Lelaki yang sudah 5 tahun tidur di sisiku itu menunduk menatap mejanya. Ia tidak membela. Ia justru menggeser kursinya menjauh dariku, seolah malu dilihat berdekatan denganku. Adik iparku tersenyum tipis di ujung meja. Ia merekam semuanya dengan ponselnya. Apa yang tidak mereka tahu? Sobekan kertas itu bukan akhir, itu baru awal. Karena map yang mereka injak itu bukan satu-satunya dokumen yang kupegang malam ini. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan satu kata di kolom komentar dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal cerita berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anjani. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status menantu di keluarga Prawira. Banyak orang membayangkan auditor sebagai pekerjaan yang membosankan. Hanya angka, hanya kertas. Tapi pekerjaan saya sebenarnya sederhana. Saya membaca apa yang orang lain ingin sembunyikan. Setiap angka punya cerita. Setiap selisih punya alasan. Dan setiap orang yang berbohong selalu meninggalkan jejak. Itu yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Itu pula yang akan menyelamatkan saya suatu hari nanti. Saya menikah dengan Rendra 5 tahun lalu. Saat itu saya pikir saya menikahi cinta. Ternyata saya menikahi sebuah keluarga yang menganggap saya beban. Saya bertemu Rendra di sebuah seminar bisnis 6 tahun lalu. Saat itu ia tampak berbeda. Ia sopan. Ia perhatian. Ia mendengarkan saat saya bicara tentang pekerjaan saya. Saya, yang sejak kecil tumbuh tanpa orang tua dan membiayai kuliah sendiri. Merasa untuk pertama kalinya, ada seseorang yang ingin menjaga saya. Saya jatuh cinta pada gambaran itu, pada janji bahwa saya akhirnya punya keluarga. Sekarang saya tahu, gambaran itu tidak pernah nyata. Rendra perhatian saat ia mengejar saya. Tapi begitu kami menikah, ia berubah menjadi bayangan ibunya. Dan saya yang begitu mendambakan sebuah keluarga, memilih untuk tidak melihat tanda-tanda itu sampai sudah terlambat. Ada satu tanda yang seharusnya saya baca sejak awal. Saat lamaran, Bu Sukma bertanya kepada saya, bukan tentang siapa saya, bukan tentang cita-cita saya, melainkan, kamu yatim piatu, ya? Tidak punya keluarga yang akan repot-repot menuntut macam-macam. Bagus. Saat itu saya pikir itu hanya basa-basi. Belakangan saya mengerti bagi Bu Sukma. Ketiadaan keluarga saya bukanlah hal yang dikasihani. Itu adalah keuntungan. Saya adalah menantu yang tidak punya siapapun untuk membela. Keluarga Prawira tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Pagarnya tinggi, halamannya luas. Dan di garasinya selalu ada mobil keluaran terbaru. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga terhormat yang dihormati semua orang. Tapi rumah sebesar itu menyimpan banyak hal di balik temboknya. Ibu mertua saya bernama Bu Sukma. Usianya 63 tahun. Ia selalu mengenakan kebaya rapi dan kalung emas yang berat. Ia adalah pemilik tunggal perusahaan keluarga, PT Prawira Sentosa, sebuah perusahaan distribusi yang dulu sangat besar di Jakarta. Sejak hari pertama saya masuk rumah itu, Bu Sukma sudah memandang saya dari atas ke bawah. Anak kantoran, katanya waktu itu. Dengan nada yang membuat kata itu terdengar seperti hinaan. Pasti tidak bisa apa-apa di dapur. Suami saya, Rendra, 37 tahun. Ia menjabat sebagai direktur di perusahaan ibunya. Saya dulu mengira ia lelaki yang lembut. Belakangan saya sadar, ia bukan lembut. Ia hanya tidak punya tulang punggung. Apapun yang dikatakan ibunya, ia menurut. Termasuk ketika ibunya menyuruhnya menjauhi saya. Lalu ada Mawar, adik ipar saya. Usianya
29 tahun. Ia anak bungsu yang dimanjakan sejak kecil. Setiap kali ia menginginkan sesuatu, ia akan menangis di depan Bu Sukma. Dan keinginannya selalu terkabul. Mawar pula yang paling pandai mengarang cerita tentang saya. Dari mulutnya lah lahir banyak fitnah kecil yang perlahan meracuni rumah itu. Bapak mertua saya sudah meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Konon, dialah yang dulu membangun perusahaan dari nol. Setelah ia tiada, semua diwariskan kepada Bu Sukma. Dan sejak itu, perusahaan perlahan menurun. Walau tak seorang pun di keluarga itu mau mengakuinya. Hari-hari awal pernikahan saya tidak seburuk yang saya kira. Rendra masih sesekali mengajak saya makan di luar. Ia masih sesekali tersenyum. Tapi senyum itu menghilang begitu kami pindah ke rumah besar di Pondok Indah atas perintah Bu Sukma. Istri yang baik tinggal serumah dengan mertua, kata Bu Sukma waktu itu. Supaya bisa kuajari cara mengurus suami. Saya menurut. Saya pikir mungkin ini caranya menjadi bagian dari keluarga. Saya salah. Pindah ke rumah itu adalah awal dari 5 tahun yang panjang. Pagi pertama saya di sana. Saya bangun pukul 4. Bu Sukma sudah berdiri di dapur, menunggu. Menantu yang lain bangun lebih pagi, katanya. Walau saat itu belum ada menantu lain. Mulai besok, kamu yang masak untuk semua orang. Saya seorang auditor senior. Pagi itu, saya berdiri di dapur dengan celemek, mengaduk bubur untuk 7 orang. Lalu saya berganti pakaian dan berangkat ke kantor untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan besar. Tidak ada yang di rumah itu tahu seperti apa pekerjaan saya. Bagi mereka, saya hanya anak kantoran yang setiap pagi memasak. Saya tidak pernah memberitahu mereka berapa gaji saya. Saya tidak pernah memberitahu mereka klien-klien yang saya tangani. Bukan karena saya menyembunyikan sesuatu, tapi karena setiap kali saya mencoba bicara tentang pekerjaan saya, Bu Sukma akan memotong. Sudah, ndak usah sok pintar di rumah ini. Maka saya berhenti bicara. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Dan tanpa saya sadari, diam itu kelak menjadi senjata yang paling tajam. Tahun pertama berlalu dengan hinaan-hinaan kecil. Bu Sukma mengatur uang belanja sampai ke rupiah terakhir. Ia memeriksa struk belanja saya seperti memeriksa terdakwa. Jika ada selisih Rp5.000, ia akan menahannya dari uang yang ia berikan bulan depan. Yang lucu, sayalah yang setiap bulan menambahkan uang saya sendiri ke dalam belanja rumah itu. Gaji saya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi saya diam. Saya hanya mencatat. Auditor selalu mencatat. Tahun kedua, keadaan memburuk. Mawar menikah, lalu bercerai setahun kemudian. Lalu kembali tinggal di rumah itu. Sejak ia kembali, rumah menjadi lebih berat. Mawar tidak bekerja. Ia menghabiskan hari dengan berbelanja menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar Bu Sukma. Dan setiap kali tagihan datang, entah bagaimana, sayalah yang disalahkan karena boros. Sejak ada kamu, pengeluaran rumah ini membengkak, kata Bu Sukma suatu sore, sambil membanting buku tagihan ke meja. Saya menatap angka di buku itu. Saya tahu persis dari mana pembengkakan itu berasal. Itu pekerjaan saya, membaca angka. Tapi saya hanya menunduk. Maaf, Bu, kata saya. Rendra ada di ruangan itu saat ibunya menuduh saya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar ponselnya, seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan istrinya. Malam itu, di kamar, saya mencoba bicara dengannya. Mas, kamu tahu aku menambah uang belanja dari gajiku sendiri, kan? Rendra menghela napas panjang. Anjani, Ibu sudah tua. Mengalah sedikit, kenapa sih? Kamu selalu bikin masalah. Saya terdiam. Saat itulah saya mulai mengerti. Di rumah ini, saya selalu salah. Tidak peduli apa yang saya lakukan, tahun ketiga, saya hamil. Saya pikir, mungkin kehadiran anak akan mengubah segalanya. Saya salah lagi. Saat usia kandungan saya 7 bulan, saya masih disuruh bangun pukul 4 untuk memasak. Saat saya meminta istirahat, Bu Sukma berkata, dulu saya hamil sambil menjaga toko. Kamu cuma masak saja sudah mengeluh. Suatu pagi, ketika saya membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, kaki saya tergelincir di lantai yang basah. Nampan jatuh, cangkir
pecah. Saya berhasil menjaga perut saya, tapi pergelangan tangan saya terkilir. Bukannya menolong, Bu Sukma berdiri dan berteriak, "Cangkir itu peninggalan ibu saya. Kamu tahu berapa harganya?" Saya duduk di lantai, di antara pecahan cangkir, memegangi pergelangan tangan yang nyeri, sambil melindungi perut saya. Tidak ada yang membantu saya berdiri. Mawar hanya melihat dari sofa, lalu mengangkat ponselnya dan memotret saya. "Buat kenang-kenangan," katanya sambil tertawa. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis tanpa suara di kamar mandi. Tapi saya tidak menangis karena lemah. Saya menangis karena saya tahu sesuatu di dalam diri saya sedang berubah. Air mata terakhir saya jatuh malam itu. Setelah itu, mata saya menjadi kering dan kepala saya menjadi dingin. Anak saya lahir. Seorang bayi perempuan yang saya beri nama Kayla. Saya pikir setidaknya cucu pertama akan membawa kehangatan ke rumah itu. Tapi Kayla perempuan, dan di mata Bu Sukma, cucu perempuan tidak meneruskan nama keluarga. "Coba kalau laki-laki," katanya. Saat menggendong Kayla untuk pertama kali, lalu menyerahkannya kembali kepada saya dengan dingin. "Ya sudah, mungkin yang berikutnya." Saya memeluk Kayla erat-erat malam itu. Saya berjanji pada diri saya sendiri, anak ini tidak akan tumbuh menjadi perempuan yang menunduk seperti ibunya. Saya akan memastikan itu, apapun caranya. Tahun keempat, perusahaan keluarga mulai goyah. Saya tahu itu jauh sebelum mereka mau mengakuinya. Suatu malam, saya tak sengaja mendengar Rendra berbicara di telepon di ruang kerjanya. Suaranya rendah dan panik. "Pakistan, tolong perpanjang lagi tenggatnya. Kami pasti bayar. Cuma butuh waktu sedikit lagi." Saya berdiri di balik pintu. Sebagai auditor, saya tahu nada suara seperti itu. Itu nada orang yang sedang tenggelam dan berpura-pura masih berdiri di tanah kering. Keesokan harinya, saya melakukan apa yang saya lakukan setiap hari di kantor. Saya membaca. Tapi kali ini, saya membaca tentang PT Prawira Sentosa. Saya mencari laporan keuangan publik mereka, akta-akta yang terdaftar, daftar utang yang tercatat. Saya menyusun semuanya, potongan demi potongan, seperti menyusun teka-teki, dan gambaran yang muncul membuat saya terdiam. Perusahaan keluarga yang selama ini memandang rendah saya. Perusahaan yang membuat Bu Sukma merasa berhak menghina semua orang. Perusahaan itu sebenarnya sedang sekarat. Utangnya menggunung. Asetnya digadaikan satu persatu. Dan yang menahannya agar tidak runtuh hanyalah satu pinjaman besar dari sebuah bank yang tenggatnya tinggal beberapa bulan lagi. Saya menutup laporan itu. Saya tidak merasa senang, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya sesuatu yang mereka tidak punya. Saya tahu kebenaran, dan mereka tidak tahu bahwa saya tahu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya, saya mulai menyusun rencana. Lebaran tahun itu menjadi salah satu kenangan terburuk saya. Rumah di Pondok Indah dipenuhi sanak saudara dari kampung halaman Bu Sukma. Hampir 20 orang menginap selama hampir 10 hari, dan sayalah yang harus melayani mereka semua. Saya memasak opor ayam, rendang, ketupat, sejak subuh hingga larut malam. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya nyeri karena berdiri terlalu lama. Tak seorang pun menawarkan bantuan. Mereka hanya duduk di ruang tamu, menonton televisi, dan sesekali memanggil saya untuk menambah teh atau mengambilkan kue. "Menantu memang harus rajin," kata salah satu bibi, sambil mengunyah nastar buatan saya. Untung Sukma dapat menantu yang tahu diri. Saat malam takbiran, Bu Sukma membagikan amplop THR kepada semua keponakan dan cucu. Amplop merah berisi uang, satu persatu, sambil tersenyum bangga. Tapi ketika sampai pada Kayla, anak saya, ia hanya menyerahkan amplop kosong. "Cucu perempuan gak usah banyak-banyak," katanya. Lalu tertawa. Dan para tamu ikut tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang amplop kosong itu. Saya tidak menangis. Tapi malam itu, saya mencatat satu hal lagi di kepala saya. Bukan untuk dendam, hanya untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Agar suatu hari, saya tidak pernah ragu dengan keputusan yang akan saya ambil.
Beberapa bulan setelah Lebaran, terjadi peristiwa yang hampir menghancurkan saya. Suatu pagi, Bu Sukma berteriak dari kamarnya. "Kalung emasnya hilang," katanya. Kalung warisan yang sangat berharga. Seisi rumah gempar, dan dalam kekacauan itu, Mawar berdiri di tengah ruangan, menunjuk ke arah saya. "Cuma Anjani yang masuk ke kamar ibu pagi ini," kata Mawar. "Dia yang bersih-bersih di sana tadi." Semua mata tertuju kepada saya. Bu Sukma menatap saya dengan mata penuh tuduhan. "Kembalikan Anjani sebelum saya panggil polisi." Saya berdiri membeku. Saya tahu saya tidak mengambilnya. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah berarti apa-apa jika semua orang sudah memutuskan untuk percaya pada kebohongan. "Saya tidak mengambilnya, Bu," kata saya, setenang mungkin. "Bohong!" Mawar menjerit. "Geledah saja kamarnya." Mereka menggeledah kamar saya. Mereka membongkar lemari saya, tas saya, bahkan tempat tidur Kayla. Saya berdiri menyaksikan harga diri saya diinjak-injak. Sementara Rendra, suami saya, hanya bersandar di pintu, tidak melakukan apapun. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tentu saja. Tapi tidak ada permintaan maaf. Bu Sukma hanya berkata, "Mungkin kamu sembunyikan di luar rumah." Dan kasus itu dibiarkan menggantung di atas kepala saya, seperti tuduhan yang tak pernah dicabut. 3 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata Bu Sukma sendiri yang menyimpannya di laci lain dan lupa. Tidak ada yang meminta maaf kepada saya. Tidak ada yang mengakui kesalahan. Mawar bahkan berkata, "Ya untung ketemu." Tapi tetap saja mencurigakan. Belum reda peristiwa kalung itu, datang masalah baru. Mawar masuk rumah sakit karena suatu prosedur kecantikan yang gagal. Biayanya besar, puluhan juta rupiah. Dan ketika tagihan datang, Bu Sukma memanggil saya. "Anjani, kamu kan punya tabungan dari gaji kantormu," katanya. "Talangi dulu biaya rumah sakit Mawar. Nanti diganti." Saya tahu, nanti diganti itu tidak akan pernah terjadi. Itu sudah terjadi berkali-kali, dengan berbagai alasan. Tapi saya juga tahu, menolak hanya akan membuat hidup saya lebih sulit. Maka saya membayarnya. Puluhan juta hilang begitu saja. Untuk operasi kecantikan adik ipar, yang bahkan tidak pernah berterima kasih. Yang membuat saya tertegun bukan uangnya, tapi cara Mawar menatap saya saat saya menjenguknya di rumah sakit. Ia tersenyum dengan wajah yang masih dibalut perban dan berkata, "Makasih ya, Mbak. Tapi ini memang sudah kewajibanmu, kan? Kamu kan numpang hidup di rumah kami." Numpang hidup, itu kata yang ia gunakan. Untuk perempuan yang setiap bulan diam-diam menambal belanja seluruh keluarga itu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. Dan dalam hati, saya menambahkan satu catatan lagi ke daftar panjang yang sudah saya simpan. Malam itu, di kamar, saya menatap Rendra. "Mas, kamu tahu, aku tidak mungkin mencuri. Kenapa kamu diam saja saat mereka menggeledah barang-barang anakmu?" Rendra hanya berbaring memunggungi saya. "Sudahlah, Anjani. Kalung sudah ketemu, kan? Jangan dibesar-besarkan." Saya menatap punggungnya dalam gelap, dan saya tahu lelaki ini tidak akan pernah berdiri di sisi saya. Tidak sekalipun. Peristiwa terakhir yang menjadi titik balik terjadi sebulan sebelum jamuan besar itu. Suatu malam, Bu Sukma memanggil saya ke ruang kerjanya. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Rendra berdiri di sampingnya, menunduk seperti biasa. "Anjani," kata Bu Sukma dengan nada manis yang tidak biasa. "Keluarga sedang ada sedikit kebutuhan dana. Kami butuh tanda tanganmu di sini." Saya menatap dokumen itu. Sebagai auditor, saya membaca cepat. Dan jantung saya berdegup. Dokumen itu meminta saya menyerahkan hak atas apartemen kecil yang saya beli diam-diam dari tabungan saya sendiri bertahun-tahun sebelum menikah. Satu-satunya hal yang benar-benar milik saya. Mereka ingin menjadikannya jaminan untuk utang perusahaan. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang saya miliki. Tapi entah bagaimana, mereka tahu tentang apartemen itu. Mungkin Rendra yang menyebutkannya. Dan kini
mereka ingin mengambilnya. Satu-satunya tempat berlindung yang saya simpan untuk masa-masa terburuk. Untuk apa, Bu? Tanya saya. Pura-pura tidak paham, tidak usah banyak tanya, kata Bu Sukma. Nada manisnya menghilang. Kamu istri Rendra. Apa yang kamu punya? Ya milik keluarga juga. Tanda tangani saja. Saya menatap pena yang ia sodorkan. Lalu saya menatap Rendra, berharap. Untuk sekali ini saja, ia akan berkata sesuatu. Ia tidak. Ia hanya menunduk. Saya perlu membaca dulu. Bu, kata saya. Besok saya tanda tangani. Bu Sukma menyipitkan matanya. Jangan macam-macam. Anjani, malam itu saya tidak tidur. Saya membaca setiap kata di dokumen itu, dan saya menyadari sesuatu. Mereka begitu putus asa, sampai bersedia mengambil apartemen kecil, seorang menantu yang mereka anggap rendahan. Itu artinya, perusahaan jauh lebih sekarat daripada yang saya kira. Waktu saya hampir habis, dan waktu mereka lebih habis lagi. Keesokan paginya, saya tidak menandatangani dokumen itu. Saya berkata bahwa pengacara saya menyarankan untuk menunda. Bu Sukma marah besar. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Karena saya tahu sebentar lagi semua akan berubah. Sebelum semua itu, ada satu peristiwa lagi yang tidak akan pernah saya lupakan. Peristiwa yang membuat saya yakin bahwa saya tidak boleh lagi menunggu. Sepupu Rendra menikah di sebuah gedung mewah di pusat kota. Seluruh keluarga besar hadir. Bu Sukma mengenakan perhiasan terbaiknya dan memamerkan kepada semua orang bahwa keluarganya masih jaya. Saya datang dengan gaun sederhana, menggendong Kayla. Di tengah resepsi, beberapa tante berkumpul, membicarakan menantu masing-masing. Salah satu dari mereka bertanya kepada Bu Sukma, Sukma, menantumu kerja di mana sih? Kok jarang dengar? Bu Sukma tertawa kecil, dengan nada merendahkan yang sudah saya hafal. Dia cuma pegawai kantoran biasa, gajinya tidak seberapa. Untung saya yang menanggung hidup mereka di rumah. Kalau tidak, entah makan apa cucu saya. Para tante itu mengangguk-angguk, memandang saya dengan kasihan. Salah satu dari mereka bahkan menyelipkan uang ke tangan saya buat jajan anaknya, katanya pelan. Seolah saya pengemis, saya berdiri di sana, memegang uang itu dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam tas saya saat itu ada ponsel yang baru saja menerima pesan dari kantor. Sebuah klien besar baru saja menandatangani kontrak audit senilai miliaran rupiah yang saya pimpin. Tapi tidak ada yang tahu. Bagi mereka, saya hanya menantu miskin yang patut dikasihani. Saya menyimpan uang pemberian itu di saku. Saya tidak membuangnya. Saya menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat tentang betapa jauh jarak antara siapa yang mereka kira saya dan siapa saya sebenarnya. Saat itulah, dalam hati, saya berhenti merasa sedih. Saya hanya merasa tenang. Tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Tak lama setelah itu, Mawar melakukan sesuatu yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu hari, ada kesalahpahaman di kantor saya. Seorang klien menerima email aneh dari akun yang mengatasnamakan saya, berisi kata-kata kasar dan tidak profesional. Klien itu marah dan mengadu ke atasan saya. Saya hampir kehilangan kepercayaan yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Saya menyelidiki. Sebagai auditor, melacak jejak adalah keahlian saya. Dan jejak itu membawa saya ke sebuah komputer di rumah. Komputer yang biasa dipakai Mawar. Ia telah membuat akun palsu, meniru nama saya, dan mengirim email itu untuk menghancurkan reputasi saya. Saya tidak tahu pasti apa motifnya. Mungkin iri. Mungkin sekedar kebiasaan menghancurkan apapun yang membuat saya bahagia. Saya tidak menghadapinya. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyimpan buktinya dengan rapi. Seperti saya menyimpan semua bukti lain. Saya menjelaskan duduk perkara kepada atasan saya. Dan untungnya, ia percaya pada saya. Kepercayaan yang saya bangun selama bertahun-tahun menyelamatkan saya. Tapi malam itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Mereka tidak akan pernah berhenti. Selama saya tinggal di rumah itu, mereka akan terus mencoba menghancurkan saya. Sedikit
demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa. Saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus mengakhirinya. Sejak malam itu, saya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap hari setelah memasak dan melayani keluarga, setelah menidurkan Kayla, saya akan duduk di meja kecil di pojok kamar, ditemani lampu redup, dan menyusun rencana saya. Angka demi angka, dokumen demi dokumen. Saya menghubungi Pak Hendro hampir setiap hari. Saya bertemu investor di sela jam makan siang. Saya mempelajari setiap celah hukum, setiap kemungkinan, setiap risiko. Ada malam-malam ketika saya hampir menyerah. Malam ketika tubuh saya begitu lelah, sampai saya tertidur di meja dengan pena masih di tangan. Malam ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah saya, seorang perempuan biasa, benar-benar bisa melawan sebuah keluarga yang selama ini menindas saya? Tapi setiap kali keraguan datang, saya akan menengok keranjang kecil di sebelah saya, tempat Kayla tidur. Dan saya teringat amplop kosong di malam lebaran itu. Saya teringat tangan saya yang melepuh, harga diri saya yang diinjak, suami yang selalu memunggungi saya. Lalu, keraguan itu menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan dendam, tetapi tekad. Saya akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan bahwa anak saya tidak akan pernah harus menunduk, seperti ibunya pernah menunduk. Beberapa minggu kemudian, ketegangan di rumah itu semakin terasa. Bu Sukma menjadi lebih mudah marah. Rendra sering pulang larut dengan wajah lelah dan mata merah. Mawar tetap berbelanja seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bahkan ia mulai mengeluh ketika kartu kreditnya ditolak di kasir. Suatu sore, sebuah amplop datang ke rumah. Saya yang menerimanya dari kurir. Di sudut amplop, tertera logo sebuah bank besar. Saya tidak membukanya. Saya hanya menyerahkannya kepada Rendra. Tapi saya melihat wajahnya berubah pucat saat ia membaca isinya. Malam itu, terdengar pertengkaran di ruang kerja. Bu Sukma dan Rendra. Suara mereka tertahan, tapi cukup keras untuk menembus dinding. Kita harus jual rumah ini. Bu, kata Rendra. Tidak akan. Suara Bu Sukma melengking. Rumah ini lambang keluarga kita. Cari uang dari tempat lain. Dari mana lagi, Bu? Semua aset sudah digadaikan. Saya berdiri di lorong, mendengar semuanya. Anak saya tertidur di pelukan saya, dan di kepala saya, potongan-potongan rencana mulai tersusun rapi. Keesokan harinya, di kantor, saya menemui atasan saya, Pak Hendro, seorang partner senior yang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya bertanya kepadanya tentang sesuatu yang sudah lama saya pikirkan, tentang bagaimana sebuah perusahaan yang sekarat bisa diselamatkan atau diambil alih. Pak Hendro menatap saya lama. Anjani, ini bukan pertanyaan auditor biasa. Ini pertanyaan orang yang sedang merencanakan sesuatu. Saya hanya tersenyum. Saya cuma ingin tahu. Pakistan. Ia menjelaskan banyak hal hari itu. Tentang akuisisi. Tentang bagaimana utang sebuah perusahaan bisa dibeli oleh pihak ketiga. Tentang bagaimana jika seseorang memegang utang sebuah perusahaan dan perusahaan itu gagal bayar, maka pemegang utang itu bisa mengambil kendali. Saya mendengarkan setiap kata. Saya mencatat semuanya. Bukan di kertas, di kepala saya. Saya memang tidak sekaya keluarga Prawira di mata mereka. Tapi 5 tahun bekerja sebagai auditor senior dengan gaji yang tidak pernah mereka tahu. Dengan tabungan dan investasi yang saya bangun diam-diam, membuat saya punya lebih banyak daripada yang siapapun di rumah itu. Bayangkan. Dan saya punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Saya punya pengetahuan, dan saya punya orang-orang yang percaya pada kemampuan saya. Dalam beberapa minggu berikutnya, saya bekerja dalam diam, di kantor, di sela-sela tugas. Saya mulai menghubungi kenalan-kenalan saya. Seorang teman lama yang kini bekerja di lembaga keuangan, Pak Hendro, yang setuju membantu menyusun struktur transaksi. Dan seorang investor yang pernah menjadi klien saya, yang percaya pada penilaian saya, dan bersedia mendukung rencana saya dengan satu syarat. Angkanya harus masuk akal. Saya menunjukkan kepadanya laporan yang saya susun tentang PT Prawira Sentosa. Saya menunjukkan utangnya, asetnya.
Dan satu hal yang luput dari perhatian semua orang. Walau perusahaan itu sekarat, ia masih memiliki sesuatu yang sangat berharga. Tanah gudang di lokasi strategis dan jaringan distribusi yang masih bisa dihidupkan kembali oleh tangan yang tepat. Investor itu memeriksa angka-angka saya. Lalu, ia mengangguk. Kalau perhitunganmu benar, Anjani, katanya, ini bukan perusahaan sekarat. Ini perusahaan yang dipimpin orang yang salah. Rencana itu sederhana di atas kertas, tapi rumit dalam pelaksanaan. Saya tidak akan membeli perusahaan keluarga itu secara langsung. Saya akan membeli utangnya. Utang besar yang menggantung di bank itu, yang tenggatnya semakin dekat. Jika keluarga Prawira gagal membayar, dan saya yakin mereka akan gagal, maka pemegang utang itulah yang akan memegang nasib perusahaan. Dan pemegang utang itu melalui sebuah perusahaan investasi kecil yang namanya tidak akan pernah mereka kenali adalah saya. Sementara saya bekerja dalam diam di rumah. Hinan terus berlanjut. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka pikir saya hanya menantu lemah yang setiap pagi memasak bubur. Suatu malam, saat makan malam, Bu Sukma mengumumkan sesuatu. Bulan depan, ulang tahun keluarga kita yang ke-50. Kita akan mengadakan jamuan besar. Semua relasi bisnis akan datang. Saya tahu apa arti jamuan itu. Itu bukan perayaan. Itu pertunjukan terakhir keluarga yang sedang sekarat. Berusaha tampak baik-baik saja di depan dunia. Mereka berharap dengan menunjukkan kemewahan, relasi-relasi bisnis akan kembali percaya. Dan mungkin ada yang bersedia menyuntikkan dana. Anjani, kata Bu Sukma, menatap saya tajam. Kamu yang urus jamuannya. Dan ingat, jangan permalukan keluarga ini di depan tamu. Saya menunduk. Baik, Bu. Tapi di dalam hati, saya tersenyum. Karena saya tahu, jamuan itu akan menjadi panggung. Bukan untuk mereka, untuk saya. Dan tepat di hari itu, tenggat pembayaran utang bank akan jatuh. Apa yang tidak mereka tahu, sementara saya menyiapkan menu jamuan dan menghias rumah. Saya juga sedang menyiapkan dokumen yang akan mengubah segalanya. Map yang nanti akan disobek Bu Sukma di ruang rapat hanyalah pancingan. Dokumen yang sebenarnya sudah tersimpan rapi, menunggu hari itu tiba. Seminggu sebelum jamuan, terjadi satu peristiwa yang menjadi penghinaan terakhir. Penghinaan yang tanpa mereka sadari. Mereka lakukan tepat di hadapan orang-orang yang sebentar lagi akan menyaksikan kejatuhan mereka. Perusahaan mengadakan rapat Dewan Direksi darurat. Situasi keuangan sudah sangat genting dan Bu Sukma memanggil semua direktur untuk mencari jalan keluar. Entah dengan alasan apa, ia menyuruh saya datang. Kamu ikut. Biar tahu betapa beratnya menanggung keluarga ini, katanya. Saya rasa ia hanya ingin ada orang untuk dipermalukan jika rapat berjalan buruk. Saya datang ke ruang rapat itu dengan sebuah map di tangan. Di dalamnya, sebuah proposal sederhana. Saya menyusunnya semalaman. Sebuah usulan tentang bagaimana perusahaan bisa direstrukturisasi. Bagaimana utang bisa dinegosiasi ulang. Bagaimana aset yang menganggur bisa dihidupkan kembali. Itu adalah rencana yang masuk akal. Ditulis oleh seorang auditor yang tahu persis kondisi perusahaan itu. Di tengah rapat, ketika para direktur kebingungan dan saling menyalahkan, saya memberanikan diri berbicara. Permisi, kata saya. Saya punya beberapa usulan, kalau diizinkan. Seluruh ruangan menatap saya. Bu Sukma menatap saya dengan wajah merah padam. Kamu, katanya. Kamu mau bicara apa di rapat orang dewasa? Saya tetap menyerahkan map itu kepadanya. Tolong dibaca dulu. Bu, mungkin ada yang berguna. Bu Sukma mengambil map itu. Ia membukanya, melihat sekilas. Lalu wajahnya berubah. Bukan karena terkesan, tapi karena marah. Mungkin karena usulan itu terlalu masuk akal. Mungkin karena ia tidak tahan melihat menantu yang ia rendahkan, ternyata lebih paham tentang perusahaannya daripada dirinya sendiri. Ia berdiri. Lalu, di hadapan seluruh dewan direksi, ia menyobek map itu menjadi dua. Pegawai rendahan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan perusahaan keluarga ini, katanya. Dan melemparkan sobekan kertas itu ke wajah saya. Suara robekan kertas itu menggema di ruangan yang sunyi. Para direktur menunduk.
tidak berani bersuara. Rendra, yang duduk di sebelah ibunya, menggeser kursinya menjauh dari saya, seolah malu dilihat berdekatan dengan istrinya sendiri. Dan di ujung meja, Mawar, yang entah mengapa ada di sana, mengangkat ponselnya. Ia merekam adegan itu sambil tersenyum tipis, seperti menonton hiburan. Saya berdiri di sana, dengan potongan kertas berjatuhan di sekitar kaki saya. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya hanya menatap mereka satu persatu dan mengingat wajah mereka dengan baik. Lalu, saya membungkuk, memungut sobekan kertas itu, dan berkata pelan, "Maaf sudah mengganggu rapat." Saya keluar dari ruangan dengan tenang. Mereka pikir mereka telah mempermalukan saya. Mereka tidak tahu bahwa hari itu mereka baru saja menandatangani akhir dari segalanya. Karena yang mereka sobek hanyalah secari kertas. Sementara di brankas kantor saya, dokumen yang sebenarnya sudah lengkap, sudah ditandatangani, sudah siap. Tinggal menunggu hari jamuan saat tenggat utang itu jatuh. Dalam perjalanan pulang dari rapat itu, saya menelpon Pak Hendro. "Pakistan," kata saya, dengan suara yang lebih tenang dari yang saya kira. "Kita jalankan sesuai rencana. Di hari jamuan, kamu yakin, Anjani?" tanyanya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap jalanan Jakarta yang ramai dari balik jendela mobil. Saya sudah 5 tahun mencari jalan kembali. "Pakistan," kata saya. Tidak pernah ada. Jadi sekarang, saya hanya akan berjalan maju. Hari jamuan tiba. Rumah di Pondok Indah disulap menjadi istana untuk 1 malam. Ada lampu-lampu kristal. Ada pelayan berseragam. Ada meja panjang penuh hidangan mahal. Bu Sukma mengenakan kebaya terbaiknya dan kalung mutiara yang ia simpan untuk acara penting. Mawar berdandan seolah ia yang berulang tahun. Rendra memakai jas, tersenyum kepada setiap tamu, berpura-pura semua baik-baik saja. Dan saya di tengah semua itu, mengenakan gaun sederhana. Hilir mudik memastikan setiap detail jamuan berjalan lancar. Para tamu menganggap saya pelayan rumah. Tidak ada yang tahu siapa saya. Pukul 8 malam, acara dimulai. Bu Sukma berdiri di depan, memberikan sambutan. Ia bicara tentang sejarah keluarga, tentang kejayaan perusahaan, tentang masa depan yang cerah. Para tamu bertepuk tangan sopan. Tapi saya melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Saya melihat tangan Rendra yang gemetar memegang gelas. Saya melihat keringat di pelipis Bu Sukma. Mereka sedang berakting di atas panggung yang sebentar lagi runtuh. Di tengah acara, seorang tamu penting datang terlambat. Ia seorang pengusaha yang konon bersedia menyuntikkan dana ke perusahaan. Bu Sukma menyambutnya dengan wajah berseri. Inilah harapan terakhir mereka. Saat itulah sebuah amplop tebal diantar ke rumah oleh seorang kurir. Pelayan menyerahkannya kepada Rendra. Saya melihat dari kejauhan. Saya tahu persis apa isi amplop itu. Saya yang mengaturnya agar tiba tepat malam ini. Rendra membuka amplop itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Lalu ia bergegas menarik ibunya dan adiknya ke ruang kerja. Saya mengikuti dari belakang dengan tenang. Di ruang kerja, di tengah hingar-bingar pesta di luar, mereka membaca surat itu. Surat resmi yang menyatakan bahwa seluruh utang PT Prawira Sentosa di bank telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dan karena tenggat pembayaran jatuh hari ini dan pembayaran tidak dilakukan, pihak ketiga itu kini berhak mengambil alih kendali perusahaan. Siapa? Bu Sukma mendesis. Siapa yang berani membeli utang kita? Saat itulah saya melangkah masuk dan menutup pintu di belakang saya. Saya, Bu, kata saya. Hening sejenak. Lalu Bu Sukma tertawa. Tawa yang penuh hinaan. Kamu? Menantu rendahan yang setiap pagi memasak bubur. Jangan bercanda. Minggu lalu saja kamu hanya bisa diam saat map konyolmu saya sobek. Benar, Bu, kata saya. Tenang, saya diam. Karena yang ibu sobek minggu lalu hanya secari kertas. Dokumen yang sebenarnya ada di sini. Saya membuka map kulit hitam yang sejak tadi saya pegang. Dari dalamnya, saya keluarkan dokumen-dokumen asli. Akta pengalihan utang, surat dari bank, dan
sebuah kartu nama. Saya letakkan kartu itu di atas meja, menghadap mereka. Di kartu itu tertulis, Anjani Prawira, Direktur, PT Sentosa, Abadi Investama, selama 5 tahun, kata saya. Kalian mengira saya tidak bisa apa-apa. Kalian benar tentang satu hal. Saya memang diam, tapi saya tidak pernah bodoh. Saya seorang auditor senior. Saya membaca laporan keuangan perusahaan ini jauh sebelum kalian sadar perusahaan ini sedang tenggelam. Wajah Rendra memucat. Anjani, kamu. Saya yang membeli utang itu, Mas, kata saya. Menatapnya. Dengan uang saya sendiri. Uang yang selama ini kalian kira tidak ada. Uang yang setiap bulan diam-diam menambal belanja rumah ini. Sementara aku dituduh boros. Bu Sukma terhuyung. Ia berpegangan pada meja. Tidak mungkin. Kamu cuma menantu. Saya memang menantu, kata saya. Menantu yang ibu suruh masak setiap subuh. Menantu yang ibu salahkan setiap kali ada tagihan. Menantu yang dibiarkan jatuh saat hamil. Sementara Mawar memotret saya untuk bahan tertawaan. Saya menoleh ke Mawar, yang kini berdiri membeku. Ponselnya terjatuh dari tangannya. Apa kamu masih ingin merekam? Mawar, rekam ini. Ini akan jadi video terakhirmu di rumah ini. Pintu ruang kerja terbuka. Pak Hendro masuk bersama 2 orang berjas dari lembaga keuangan. Maaf mengganggu, kata Pak Hendro, tenang. Kami datang untuk menyelesaikan proses penyalihan. Mulai pukul ini, kendali operasional PT Prawira Sentosa berada di tangan PT Sentosa Abadi Investama. Bu Sukma jatuh terduduk di kursi. Kebaya mewahnya, kalung mutiaranya, semua mendadak tampak seperti kostum yang kebesaran. Anjani, suaranya bergetar. Untuk pertama kali dalam 5 tahun, kita keluarga. Kamu tidak boleh melakukan ini pada keluarga. Saya menatapnya. Lama. Keluarga, Bu, kata saya pelan. Di mana keluarga itu? Saat saya duduk di lantai dengan tangan terkilir dan perut 7 bulan. Di mana keluarga itu? Saat saya menamal belanja rumah ini dari gaji saya sendiri, lalu dituduh boros. Saya mencari keluarga di rumah ini selama 5 tahun. Bu, saya tidak pernah menemukannya. Rendra melangkah maju. Ia meraih tangan saya. Anjani, dengarkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, kita bisa selesaikan bersama. Demi Kayla. Saya menarik tangan saya pelan. Kamu menyebut nama anak kita sekarang. Mas, saat aku melahirkannya. Kamu ada di mana? Saat ibumu bilang sayang, dia bukan laki-laki. Kamu bilang apa? Kamu diam. Kamu selalu diam. Kamu diam tadi siang saat ibumu menyobek kertas di wajahku di depan dewan direksi. Diammu itu, Mas, sudah menjawab segalanya sejak lama. Saya mengeluarkan 1 dokumen lagi dari map. Saya letakkan di hadapannya. Surat gugatan cerai sudah disiapkan. Tinggal menunggu hari ini. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kata saya. Menatap mereka satu persatu. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri jauh sebelum aku turun tangan. Aku hanya berhenti menjadi orang yang menambal lubang itu dengan diam. Saya berjalan ke pintu, lalu berhenti. Tentang perusahaan, aku tidak akan membubarkannya. Ada ratusan karyawan yang tidak bersalah, yang gajinya terancam karena cara kalian mengelola perusahaan ini. Aku akan menyelamatkan mereka. Pak Hendro dan timku akan menata ulang semuanya. Perusahaan ini akan hidup kembali. Hanya saja, tidak lagi di tangan kalian. Saya membuka pintu. Di luar, pesta masih berlangsung. Para tamu masih tertawa. Tidak tahu bahwa di balik dinding ruang kerja, sebuah kerajaan baru saja berpindah tangan. Saya berjalan melewati kerumunan, menuju kamar Kayla. Saya menggendongnya yang baru terbangun, dan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Melewati pintu besar, yang dulu saya kira adalah pintu menuju keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas. 6 bulan kemudian, PT Prawira Sentosa, yang kini bernama
Pite Sentosa abadi, kembali berdiri. Gudang-gudang yang dulu menganggur, kembali penuh. Jaringan distribusi yang dulu mati, kembali bergerak. Ratusan karyawan yang dulu cemas, kini bekerja dengan tenang. Pak Hendro menjadi komisaris, dan saya menjadi orang yang setiap pagi datang ke kantor itu sebagai pemimpinnya. Bu Sukma pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih kecil. Kekayaan yang ia banggakan selama puluhan tahun. Ternyata hanya kulit luar yang menutupi utang. Setelah semua diselesaikan, yang tersisa untuknya hanya cukup untuk hidup sederhana. Konon, ia kini lebih banyak diam di ruang tamu yang sempit, menatap dinding. Mawar kehilangan kartu kreditnya, kehilangan gaya hidupnya. Ia akhirnya harus mencari pekerjaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa akhirnya setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Rendra mencoba menghubungi saya berkali-kali. Setelah perceraian kami sah, pesan-pesannya berubah dari permintaan maaf menjadi permohonan, lalu menjadi kemarahan, lalu kembali menjadi permohonan. Saya tidak pernah membalas. Sebagian dari diri saya pernah mencintai lelaki itu, tapi cinta tidak bisa hidup di rumah di mana hanya satu orang yang berusaha. Kayla tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Ia tidak akan pernah ingat rumah besar di Pondok Indah. Ia hanya akan ingat seorang ibu yang setiap malam pulang memeluknya dan berkata bahwa ia boleh menjadi apapun yang ia mau, bahwa ia tidak perlu menunduk pada siapapun. Itu sudah cukup bagi saya. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya bertemu Bu Sukma sekali lagi. Ia datang ke kantor saya, kantor yang dulu adalah miliknya. Ia duduk di kursi tamu, tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat. Tidak ada lagi kalung emas. Tidak ada lagi kebaya mewah. Hanya seorang perempuan tua yang lelah. Anjani, katanya pelan. Ibu datang bukan untuk meminta perusahaan kembali. Ibu tahu itu sudah tidak mungkin. Ibu cuma ingin minta maaf. Saya menatapnya lama. Saya menunggu kemarahan datang, atau dendam, atau rasa puas. Tapi yang datang hanya rasa lelah. Lelah yang sama yang sudah saya pikul selama 5 tahun. Terima kasih sudah datang, Bu, kata saya akhirnya. Saya tidak membenci ibu. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Dan saya sudah memilih untuk maju. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Saya harap ibu mengerti. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. Di pintu, ia berhenti sejenak. Menatap ruangan itu. Ruangan yang dulu menjadi tahtanya. Lalu ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah hari itu. Tapi anehnya, sejak hari itu, beban di dada saya terasa sedikit lebih ringan. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen kecil kami, menyeruput teh, menatap Kayla yang bermain. Hidangan di meja malam itu sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tidak ada lampu kristal, tidak ada pelayan berseragam. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa di rumah. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kekuatan yang sebenarnya tidak pernah berteriak. Ia bekerja dalam diam, mencatat, menunggu, dan bangkit pada saat yang tepat. Jangan pernah menilai seseorang dari betapa pendiamnya ia. Dan jangan pernah merasa berhak menghina orang lain hanya karena kita merasa lebih tinggi. Karena roda selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bangun subuh, menahan hinaan. Tersenyum, walau hati hancur. Demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap mereka ada. Kalau kamu salah satu dari mereka, dengarkan saya. Diammu bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan diam itu menjadi penjara. Suatu hari, kamu harus berdiri. Dan saat kamu berdiri, berdirilah dengan kepala tegak. Ada juga banyak suami seperti Rendra. Bukan jahat, hanya pengecut. Yang memilih diam karena diam lebih mudah daripada membela. Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan adalah pilihan. Dan setiap pilihan ada harganya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang takut kehilangan kendali, lalu menutupi ketakutan itu
dengan kuasa dan hinaan. Tapi kuasa yang dibangun di atas penghinaan tidak akan pernah bertahan lama. Dalam hidup, kita semua punya pilihan untuk diam atau untuk bangkit, untuk menghina atau untuk menghormati. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian berada di posisi saya? Bagikan agar perempuan lain di luar sana tahu mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya berbaring sendirian di kamar rumah sakit, menahan nyeri bekas operasi. Suami saya berpamitan dinas keluar kota pagi tadi. Lalu, satu foto menghancurkan seluruh dunia saya. Di foto itu, dia tersenyum lebar sambil menggendong bayi dari perempuan lain. Di belakangnya, ibu mertua saya tertawa bahagia, seolah menyambut cucu yang sudah lama dinanti. Pengkhianatan ini akan saya balas, bukan dengan air mata, tetapi dengan sebuah kehancuran yang paling rapi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tulis dulu dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Bau antiseptik dan cairan pembersih lantai menusuk hidung saya sejak pertama membuka mata di ruangan ini. Suara jarum jam dinding berpadu dengan bunyi monitor di samping ranjang. Sebuah melodi sunyi yang terasa dingin. Saya menatap langit-langit kamar VIP ini dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawah masih berdenyut. Sisa operasi pengangkatan kista 2 hari lalu. Operasinya lancar, namun pemulihannya jauh lebih menyiksa dari yang saya bayangkan. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, perih itu menyengat sampai ke ubun-ubun. Ruangan ini luas dan mewah, tetapi tidak ada satupun keluarga yang menemani. Suami saya, Raka, berangkat ke Surabaya pagi tadi. Katanya ada audit mendadak dari pusat yang tidak bisa ditinggal. Saya percaya. Saya selalu percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Selama 7 tahun menikah, saya tidak pernah sekalipun meragukannya. Itulah kebodohan terbesar dalam hidup saya. Sore itu, ponsel saya bergetar di atas meja samping ranjang. Sebuah notifikasi dari grup arisan keluarga besar suami. Saya jarang membukanya. Tetapi entah kenapa, sore itu jari saya tergerak. Lalu saya melihatnya. Sebuah foto yang diunggah adik ipar saya, Wulan. Foto itu diambil di sebuah rumah asri yang tidak saya kenal. Di tengah foto, Raka berdiri sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Wajahnya berseri. Senyum yang sudah lama tidak pernah saya lihat di rumah kami. Saya mengira itu hanya foto editan, sebuah lelucon keluarga yang kurang lucu. Namun, semakin saya perhatikan, semakin dada saya terasa diremas. Di pergelangan tangan Raka, melingkar sebuah jam tangan. Jam tangan edisi khusus yang saya pesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di balik jam itu, ada ukiran inisial nama kami berdua. Tidak mungkin ada jam yang sama persis di dunia ini. Air mata jatuh tanpa bisa saya tahan. Pandangan saya mengabur. Tetapi saya memaksa diri membaca keterangan di bawah foto itu. Selamat datang ke dunia, jagoan kecil Om Raka. Akhirnya keluarga kita lengkap. Lengkap. Kata itu menusuk lebih dalam daripada bekas operasi di perut saya. Di kolom komentar, ibu mertua saya menulis dengan emotikon hati. Cucu ganteng, kebanggaan bunda. Sehat selalu, nak. Bunda, selama 7 tahun. Beliau tidak pernah memanggil anak saya dengan kata selembut itu. Saya menutup ponsel. Tangan saya gemetar. Ranjang rumah sakit ini terasa semakin dingin. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari satu hal. Saya menangis sendirian di rumah sakit, sementara suami saya tertawa di rumah perempuan lain. Bersama bayi yang bukan anak saya. Bersama ibu mertua yang memanggilnya cucu. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya mati dan sesuatu yang lain lahir. Nama saya Sinta Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan tekstil di kawasan Sudirman. Perusahaan itu bukan perusahaan asing. Itu adalah perusahaan keluarga suami saya. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka dan sudah 6 tahun
saya memegang seluruh keuangannya. Orang melihat saya sebagai menantu yang beruntung, menikah dengan pewaris pabrik tekstil ternama. Tetapi kebenarannya jauh berbeda dari yang terlihat. Pabrik itu hampir bangkrut saat saya pertama menikah dengan Raka. Hutang menumpuk. Arus kas berantakan. Gaji karyawan tertunda berbulan-bulan. Sayalah yang membenahi semuanya, satu persatu, selama 6 tahun. Saya menyusun ulang pembukuan, menutup kebocoran, menegosiasi ulang hutang ke bank. Perlahan, pabrik yang sekarat itu kembali bernapas. Lalu tumbuh, lalu berkembang. Dan saya melakukan semua itu dalam diam, tanpa pernah meminta pengakuan. Saya pikir itulah arti pengabdian seorang istri. Saya pikir jika saya bekerja cukup keras, keluarga ini akan menerima saya. Saya salah. Sangat salah. Bagi mereka, saya hanyalah mesin pencetak uang. Mesin yang membiayai gaya hidup mereka. Sementara mereka menertawakan saya di belakang. Mesin yang menghidupi sebuah keluarga bahagia, di mana saya bahkan tidak diundang. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, tidak pernah menyukai saya sejak awal. Beliau selalu bilang, saya terlalu sibuk bekerja, terlalu dingin, terlalu kaku. Beliau ingin menantu yang manis di dapur, bukan menantu yang sibuk dengan angka. Saya selalu mencoba membuktikan diri, memasak di akhir pekan, meski lelah. Mengantar beliau ke dokter, membayar semua tagihannya tanpa pernah mengeluh. Tetapi di mata beliau, saya tetap orang asing yang merampas anaknya. Adik ipar saya, Wulan, lebih buruk lagi. Usianya 29 tahun, dan dia tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Setiap bulan, dia datang ke rumah dengan daftar permintaan yang semakin panjang. Tas baru, liburan ke luar negeri, uang muka, mobil, semua atas nama keluarga. Dan setiap kali saya ragu, dia akan mengadu pada ibunya. Lalu Raka akan datang pada saya dengan wajah memohon. Tolong, Sinta, demi keluarga. Demi keluarga. Dua kata itu sudah menguras tabungan saya bertahun-tahun. Tetapi saya tetap memberi. Karena saya pikir cinta artinya berkorban. Saya tidak tahu bahwa pengorbanan saya hanya dianggap kelemahan. Saya tidak tahu bahwa di balik senyum mereka ada rencana yang jauh lebih busuk. Saya tidak tahu bahwa sementara saya membanting tulang, suami saya membangun keluarga kedua. Dan ibu mertua saya menyambut keluarga itu dengan tangan terbuka. Raka dan saya menikah 7 tahun lalu di sebuah gedung sederhana di Bekasi. Saat itu dia bukan siapa-siapa. Anak pengusaha yang pabriknya hampir disita bank. Saya, lulusan akuntansi terbaik di angkatan saya, bekerja di kantor konsultan keuangan ternama. Banyak yang menentang pernikahan kami, termasuk orang tua saya. Kamu terlalu pintar untuk laki-laki seperti itu, kata ayah saya saat itu. Tetapi saya jatuh cinta, dan cinta membuat saya buta pada semua peringatan. Di tahun-tahun pertama, Raka memang manis. Dia bilang, saya adalah penyelamat hidupnya, bahwa tanpa saya, dia bukan apa-apa. Saya percaya, saya melepas karir cemerlang saya untuk menyelamatkan pabriknya. Saya masuk ke perusahaan keluarganya sebagai manajer keuangan dengan gaji jauh di bawah kemampuan saya. Saya kira itu pengorbanan sementara sampai pabrik stabil. Ternyata pengorbanan itu berlangsung 6 tahun dan tidak pernah dihargai sepeser pun. Retakan pertama muncul 3 tahun lalu. Setelah anak kami lahir, saya berharap kelahiran Bian, putra kami, akan mendekatkan saya dengan keluarga Raka. Yang terjadi justru sebaliknya. Bu Sumarni semakin dingin. Beliau bilang, saya tidak becus mengurus anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal pekerjaan itulah yang membiayai susu, sekolah, dan rumah yang mereka tinggali. Saya menelan semua kepahitan itu sendirian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Setahun lalu, Raka mulai sering dinas keluar kota, Surabaya, katanya, untuk mengawasi cabang pabrik yang baru dibuka. Awalnya sebulan sekali, lalu 2 minggu sekali, lalu hampir setiap pekan. Saya tidak curiga. Saya bahkan bangga mengira suami saya semakin rajin bekerja. Saya menyiapkan kopernya, mencuci bajunya,
menunggu kepulangannya dengan masakan hangat. Sementara di kota lain, dia sedang membangun rumah tangga yang lain. Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya. Yang paling menyakitkan adalah betapa rapinya semua orang menyembunyikannya dari saya. Wulan yang sering meminjam mobil saya ternyata mengantar Raka ke rumah perempuan itu. Bu Sumarni yang menelpon saya setiap pekan ternyata sudah menggendong cucu barunya berbulan-bulan. Bahkan beberapa teman dekat saya yang saya undang ke pernikahan sudah tahu sejak lama. Semua orang tahu, hanya saya, sang istri sah, yang dibiarkan buta. 3 hari setelah melihat foto itu, saya diizinkan pulang dari rumah sakit. Tidak ada yang menjemput. Saya memesan taksi sendirian dengan luka operasi yang masih perih. Sepanjang perjalanan, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di kamar rumah sakit. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Ketenangan seorang akuntan yang sedang menghitung. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan melabrak. Saya akan melakukan apa yang paling saya kuasai. Saya akan menghitung, lalu menagih. Sampai di rumah, saya mendapati pintu ruang kerja saya terkunci. Ruang kerja tempat saya menyimpan seluruh dokumen keuangan perusahaan. Saya mencoba kode lama. Tidak bisa. Kodenya sudah diganti. Mbak Yati, pembantu kami yang sudah bekerja 10 tahun, datang dengan wajah tidak enak. Bu Sumarni yang menyuruh ganti kode. Bu, bisiknya pelan. Katanya, biar lebih aman. Saya tersenyum tipis. Lebih aman? Tentu saja. Tapi, aman untuk siapa? Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan. Mereka boleh mengganti kode pintu ruang kerja. Tapi mereka lupa satu hal. Seluruh sistem keuangan perusahaan ada di kepala saya. Dan di server yang hanya saya pegang aksesnya. Saya membuka rekening koran perusahaan satu persatu. 3 tahun ke belakang, saya mencari pola. Aliran dana yang janggal, pengeluaran yang tidak masuk akal. Dan malam itu, angka-angka mulai bercerita pada saya. Keesokan harinya, Raka pulang dari Surabaya. Dia masuk dengan koper kecil dan sebuket besar mawar merah di tangannya. Wajahnya dibuat lelah. Kumis tipis sengaja dibiarkan tumbuh untuk menambah kesan sibuk. Sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Maaf, aku tidak bisa menemanimu di rumah sakit. Audit di Surabaya benar-benar gila. Jika saja saya tidak melihat foto itu, saya pasti sudah memeluknya dan menyuruhnya istirahat. Tapi sekarang, saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Pekerjaanmu pasti berat sekali. Raka tampak lega. Dia mengira saya masih perempuan bodoh yang dulu. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum saya, otak saya sedang menyusun strategi. Dia menyodorkan mawar itu. Saya menerimanya dengan ucapan terima kasih yang manis. Lalu saya menaruhnya di vas, sambil diam-diam memperhatikan jam tangan di pergelangannya. Jam tangan dari Swiss itu, yang sama persis dengan yang ada di foto. Dia bahkan tidak repot-repot menggantinya. Begitu yakin, saya tidak akan pernah tahu. Malam itu, saya berbaring di sampingnya, pura-pura tidur saat napasnya teratur. Saya mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Saya tahu pola kuncinya. 7 tahun pernikahan, ada hal-hal kecil yang tidak bisa disembunyikan. Lalu saya menemukan semuanya. Percakapan dengan perempuan bernama Bella, foto-foto keluarga kecil mereka, tagihan rumah sakit bersalin yang saya, tanpa sadar, yang membayar, dan satu pesan dari Bella yang membuat darah saya membeku. Mas, kapan kita resmikan? Aku capek jadi rahasia. Anak kita butuh ayah yang utuh. Lalu balasan Raka, sabar, sayang. Aku lagi atur supaya semua harta pindah ke nama kita. Si Sinta itu cuma alat. Begitu beres, aku ceraikan dia. Alat. Itulah saya bagi suami saya. Sebuah alat yang akan dibuang setelah tidak berguna. Saya menyalin semua percakapan itu ke ponsel saya. Setiap kata, setiap foto. Lalu saya mengembalikan ponselnya ke meja dan menutup mata. Besok, permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Dari jejak digital itu, saya mulai menyusun gambaran utuh. Bella, perempuan itu,
sering mengunggah foto di akun pribadinya yang saya temukan. Sebuah mobil mewah terparkir di garasi rumah Asri itu. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta. Suami tercinta. Mobil itu dibeli dengan dana yang saya kira untuk renovasi pabrik. Saya menelusuri lebih dalam. Rumah Asri itu dibeli setahun lalu atas nama Bella. Uang mukanya, jika saya lacak, berasal dari rekening perusahaan yang saya kelola. Kepala saya terasa mau pecah. Membayangkan betapa bodohnya saya selama ini. Saya membiarkan diri ditipu mentah-mentah. Dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya ternyata bersikap seperti ibu kandung pada Bella. Wulan yang sering meminjam mobil saya ternyata supir pribadi pasangan selingkuh itu. Bahkan Bian, anak saya sendiri, pernah dibawa bertemu Bella tanpa sepengetahuan saya. Semakin saya telusuri, semakin banyak kebusukan yang terungkap. Saya menemukan kartu kredit perusahaan yang dipakai Raka untuk belanja kebutuhan rumah Bella. Tagihan popok, susu, sampai perabotan mewah. Semua dibebankan ke pos biaya operasional pabrik. Selama setahun terakhir, hampir 1,5 miliar rupiah mengalir keluar dengan cara seperti itu. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan pengembangan pabrik dipakai membiayai keluarga gelapnya. Saya mencatat setiap angka dengan tangan yang dingin, tanpa lagi meneteskan air mata. Saya juga menemukan bahwa Wulan ikut menikmati hasil penggelapan itu. Beberapa transfer dari rekening perusahaan mengalir ke rekening pribadi Wulan dengan keterangan palsu. Mereka semua bersekongkol menguras perusahaan yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya, suami saya, adik ipar saya, dan perempuan simpanan itu. Sebuah komplotan rapi. Dan saya, sang penyelamat perusahaan, justru dijadikan kambing hitam yang akan dibuang. Tetapi mereka lupa. Akuntan yang teliti tidak pernah kehilangan jejak 1 rupiah pun selama beberapa hari. Saya mengumpulkan semua bukti dalam diam. Saya tidak menangis lagi. Saya tidak mengeluh. Saya hanya bekerja. Saya menyalin setiap dokumen, mencetak setiap mutasi rekening, menyusun setiap bukti transfer. Saya membuat sebuah map tebal berisi seluruh kebusukan keluarga itu. Hitam di atas putih. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dihapus. Sementara mereka merasa menang. Saya sedang menyiapkan jaring yang akan menjerat mereka semua. Langkah pertama, saya harus memastikan posisi hukum saya kuat. Saya menghubungi seorang teman lama, Pak Tigor, seorang auditor independen dan ahli hukum perusahaan. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di Tebet, jauh dari mata keluarga Raka. Saya menyerahkan semua dokumen yang sudah saya susun. Beliau memeriksanya dengan teliti, lalu beliau menatap saya. Bu Sinta, apakah Ibu sadar dengan apa yang Ibu pegang ini? Saya mengangguk. Saya sadar. Pakistan. Itu sebabnya saya datang ke Bapak. Pak Tigor menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Raka dan ibunya. Selama 6 tahun membenahi pabrik, saya tidak hanya bekerja sebagai manajer keuangan. Saya pernah menyuntikkan dana pribadi untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dan dana itu, secara hukum, tercatat sebagai penyertaan modal atas nama saya. Ibu bukan sekedar karyawan di perusahaan ini, kata Pak Tigor pelan. Ibu adalah salah satu pemegang saham terbesar, dan mereka tidak tahu itu. Saya terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Selama ini saya merasa hanya menumpang di rumah orang lain. Ternyata sebagian besar dari rumah itu, saya yang membangunnya, saya yang memilikinya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu di dalam aset yang sebagian sahnya milik saya. Pak Tigor tersenyum. Sekarang, kita tinggal menentukan kapan dan bagaimana Ibu menggunakannya. Saya membalas senyum itu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa hidup kembali. Minggu berikutnya, ujian datang lebih cepat dari dugaan saya. Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri, membawa undangan pernikahannya yang dicetak mewah. Mbak Sinta, katanya dengan nada manja, aku mau menikah 3 bulan lagi. Gedungnya yang paling mahal di Jakarta. Lalu dia menyodorkan secari kertas. Daftar anggaran pernikahan. Angkanya membuat saya menahan napas. 500 juta rupiah. Untuk 1 hari pesta. Dan tentu saja,
Lanjutnya sambil tersenyum lebar. Mbak yang bayar, kan? Kan Mbak yang paling kaya di keluarga ini. Dulu, saya pasti sudah mengangguk pasrah. Tetapi hari itu, saya hanya menatapnya dengan tenang. Wulan, kata saya pelan. Pernikahan adalah hal yang sakral. Sebaiknya kamu dan calon suamimu yang membiayainya sendiri, supaya lebih berkah. Wajah Wulan langsung berubah. Senyumnya menghilang. Apa maksud Mbak? Selama ini Mbak selalu bayar semua kebutuhan keluarga. Kenapa sekarang pelit? Pelit. Setelah 6 tahun menguras tabungan saya, sekarang saya disebut pelit. Saya tidak pelit. Wulan, jawab saya. Masih dengan suara tenang. Saya hanya sedang belajar untuk berhenti membiayai orang-orang yang tidak menghargai saya. Wulan terdiam, lalu wajahnya memerah karena marah. Mbak berani melawan keluarga ini. Mbak pikir Mbak siapa? Cuma menantu yang numpang kaya di sini. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dan beranjak pergi ke kamar. Di belakang saya, terdengar Wulan menelepon ibunya dengan suara berapi-api. Saya tahu badai akan datang. Badai itu datang keesokan harinya dalam wujud Bu Sumarni. Beliau datang ke rumah saya dengan wajah keras, langsung menuju ruang tamu. Sinta, katanya tanpa basa-basi, kamu sudah berani membentak adik iparmu. Sudah lupa diri kamu siapa? Saya menyiapkan teh untuk beliau dan duduk dengan tenang di seberangnya. Saya tidak membentak siapapun. Bu, saya hanya menolak membiayai pesta pernikahan Wulan. Mata Bu Sumarni membelalak. Kamu berani menolak setelah semua yang keluarga ini berikan padamu. Saya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Semua yang keluarga ini berikan. Apa yang pernah mereka berikan selain hinaan dan tuntutan tanpa henti. Tetapi saya tidak berdebat. Berdebat dengan orang yang muka tembok hanya membuang energi. Bu, kata saya punya satu permintaan. Bisakah Bu kembalikan kode ruang kerja saya? Saya butuh untuk pekerjaan. Bu Sumarni mendengus. Tidak perlu. Mulai sekarang, urusan keuangan perusahaan akan diambil alih Raka dan akuntan baru. Kamu istirahat saja di rumah. Disitulah saya mengerti rencana mereka. Mereka ingin menyingkirkan saya dari keuangan perusahaan. Mengganti saya dengan akuntan baru yang patuh, supaya mereka bisa memindahkan semua aset dengan bebas. Mereka pikir, begitu saya tidak lagi memegang keuangan, saya tidak punya kekuatan apapun. Mereka tidak tahu bahwa justru di tangan saya tersimpan kunci dari segalanya. Saya hanya tersenyum manis. Baik, Bu. Kalau itu mau Ibu, saya istirahat saja. Tetapi, mereka membuat satu kesalahan fatal sebelum menyingkirkan saya. 3 hari kemudian, Raka datang dengan setumpuk dokumen dan wajah penuh bujukan. Sayang, katanya manis. Ada sedikit masalah arus kas di pabrik. Aku butuh tanda tanganmu untuk pengajuan pinjaman bank. Sebagai jaminan, kita pakai rumah ini. Saya membaca dokumen itu pelan-pelan. Sebuah surat kuasa untuk menjaminkan rumah kami ke bank. Pinjaman senilai 2 miliar rupiah atas nama Raka. Dan jika pinjaman itu gagal dibayar, rumah yang saya tempati bersama anak saya akan disita. Dulu, saya pasti menandatanganinya tanpa membaca. Karena saya percaya pada suami saya. Tetapi sekarang, saya tahu persis kemana uang 2 miliar itu akan mengalir. Bukan untuk pabrik, tetapi untuk membangun hidup baru Raka bersama Bella. Saya menatap Raka, lalu tersenyum lembut. Tentu, Mas. Tapi aku perlu baca dulu beberapa hari, ya. Biar aku paham. Raka tampak tidak sabar. Tetapi, dia menahan diri. Jangan lama-lama, ya. Pabrik butuh dana cepat. Saya mengangguk. Dalam hati, saya berkata, kamu tidak akan pernah mendapat tanda tangan itu, Mas. Malam itu, saya menemui Pak Tigor lagi. Mereka sudah mulai bergerak, kata saya. Mereka mau menjaminkan rumah saya untuk pinjaman 2 miliar. Pak Tigor mengangguk serius. Berarti waktunya sudah dekat. Kita harus bertindak sebelum mereka. Kami menyusun rencana dengan teliti. Langkah demi langkah. Pertama, saya akan mengaktifkan hak saya sebagai pemegang saham dan meminta audit menyeluruh atas keuangan perusahaan. Audit yang sah.
yang akan membongkar setiap rupiah yang Raka selewengkan untuk perempuan lain. Saya mengirim surat resmi sebagai pemegang saham, meminta dilakukan audit independen. Surat itu dikirim oleh Pak Tigor, lengkap dengan dasar hukum yang tidak bisa ditolak. Raka dan Bu Sumarni panik. Mereka tidak menyangka saya mengetahui posisi hukum saya. Mereka mencoba menghalangi, tetapi audit itu sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Setiap transaksi mencurigakan terbuka satu persatu. Setiap aliran dana ke rekening Bella terungkap. Jaring yang saya tebar mulai mengencang, dan mereka belum menyadarinya. 2 minggu berlalu sejak audit dimulai. Suasana di rumah terasa seperti berjalan di atas es tipis yang siap pecah kapan saja. Raka semakin stres, sering pulang larut dengan alasan mengurus masalah audit internal. Dia tidak tahu bahwa sayalah dalang di balik audit yang mengunci setiap celah baginya. Setiap kali dia mencoba meminjam uang pribadi saya untuk menalangi operasional, saya selalu punya alasan halus. Maaf, Mas, uangku sedang dikunci di deposito berjangka, belum bisa dicairkan. Sementara itu, di balik layar, saya memindahkan langkah demi langkah. Saya mengalihkan saham saya ke struktur yang lebih aman, di luar jangkauan Raka. Saya membekukan akses keuangan yang selama ini bisa mereka manfaatkan. Saya menghentikan setiap transfer rutin yang selama ini saya kirim ke Wulan dan Bu Sumarni. Uang saku bulanan Wulan, saya hentikan. Tagihan rutin Bu Sumarni, saya lepas. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh, tetapi belum tahu sumbernya. Wulan adalah yang pertama mengamuk. Dia datang ke rumah, membanting pintu. Wajahnya merah padam. Mbak, kartu ATM-ku tidak bisa dipakai. Uang saku bulananku tidak masuk. Apa yang Mbak lakukan? Saya menatapnya dengan tenang, sambil menyeruput teh. Oh, itu. Saya berhenti mengirim uang saku. Wulan, kamu sudah dewasa, carilah pekerjaan. Wulan terbelalak. Mbak tidak bisa begitu. Ibu pasti marah besar. Silakan. Jawab saya singkat. Saya tunggu ibu di sini. Bu Sumarni datang setengah jam kemudian dengan amarah yang meledak-ledak. Sinta, beraninya kamu menghentikan uang keluarga. Kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu. Saya berdiri, menghadapi beliau dengan tenang yang dingin. Bu, selama 6 tahun saya membiayai keluarga ini dari kantong saya sendiri. Sekarang saya hanya berhenti. Itu hak saya. Kamu menantu durhaka, teriak beliau. Akan kupastikan Raka menceraikanmu dan mengusirmu dari rumah ini. Saya tersenyum. Silahkan. Bu, tapi sebelum itu, ada baiknya ibu tanya Raka, rumah ini sebenarnya milik siapa? Kalimat itu membuat Bu Sumarni terdiam sejenak. Lalu beliau pergi dengan wajah penuh kebencian, sambil menggumamkan ancaman. Saya tahu mereka akan semakin terdesak, dan orang yang terdesak akan melakukan kesalahan. Benar saja. Malam itu, Raka pulang dan langsung menyerang dengan amarah. Sinta, kamu menghentikan semua dana keluarga. Kamu mau menghancurkan kami. Saya menatapnya dingin. Menghancurkan. Bukankah itu kata yang lebih cocok untuk apa yang sudah kamu lakukan padaku? Raka tersentak. Tetapi dia berusaha menutupi. Apa maksudmu? Aku banting tulang untuk keluarga ini. Dan kamu malah mengunci semua uang. Saya hampir tertawa. Banting tulang di rumah perempuan lain. Mungkin. Tetapi saya belum mengeluarkan kartu saya. Belum waktunya. Tidak ada maksud apa-apa. Mas, kata saya pelan. Aku hanya sedang mengatur keuangan agar lebih sehat. Audit kan sedang berjalan. Mendengar kata audit, wajah Raka memucat. Dan saya tahu dia mulai takut. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat kesabaran saya benar-benar habis. Sore itu, saya pulang lebih awal dan tidak menemukan Bian di rumah. Mbak Yati bilang, Bian dijemput neneknya untuk jalan-jalan sebentar. Hati saya berdebar tidak enak. Saya menghubungi Bu Sumarni, tetapi teleponnya tidak diangkat. Saya melacak lokasi melalui jam pintar yang dipakai Bian, dan lokasinya
membuat dada saya sesak. Anak saya dibawa ke rumah asri itu, rumah Bella. Saya langsung memesan taksi dan pergi ke sana dengan tangan gemetar. Sampai di depan rumah itu, saya melihat pemandangan yang menusuk hati saya. Bian, putra saya, sedang bermain di halaman bersama bayi Bella, diawasi Bu Sumarni yang tertawa riang. Mereka membawa anak saya untuk bermain bersama anak dari perempuan simpanan suami saya. Seolah mereka semua adalah satu keluarga besar yang bahagia. Dan saya yang justru orang asing. Saya mengetuk pagar dengan keras. Bu Sumarni terkejut melihat saya. Lalu wajahnya berubah keras. "Sedang apa kamu di sini?" tanya beliau dengan nada menantang. "Saya menjemput anak saya, Bu," jawab saya, menahan amarah yang mendidih. "Bian tidak ada urusan di tempat ini. Bian juga cucu saya. Saya berhak membawanya kemanapun saya mau," balas Bu Sumarni angkuh. "Tidak, Bu," kata saya tegas. "Anda tidak berhak membawanya bertemu perempuan yang menghancurkan rumah tangga anak Anda sendiri." Saya menggandeng tangan Bian dan membawanya pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, saya memeluk anak saya erat-erat, bersumpah tidak akan membiarkan mereka mengotori hidupnya lagi. Kejadian itu menjadi titik balik bagi saya. Selama ini saya bersabar demi menjaga keutuhan keluarga yang ternyata sudah lama membusuk. Tetapi saat mereka mulai menyeret anak saya ke dalam permainan kotor mereka, kesabaran saya berakhir. Saya menemui Pak Tigor keesokan paginya dan meminta agar semua proses dipercepat. "Saya tidak mau menunggu lagi, Pakistan," kata saya. "Saya ingin semuanya selesai secepat mungkin." Pak Tigor mengangguk. "Audit hampir rampung, Bu. Sebentar lagi, semua kebenaran akan terbuka." Beberapa hari kemudian, Bu Sumarni melakukan kesalahan terbesarnya. Dalam sebuah acara arisan keluarga besar yang dihadiri banyak kerabat, beliau mempermalukan saya di depan umum. "Lihat menantu saya ini," katanya keras, sambil menunjuk saya. "Sok kaya, padahal cuma numpang di keluarga kami. Tidak becus mengurus suami, sampai suaminya cari kesenangan di luar." Memang, dasar perempuan tidak tahu diri. Para kerabat terdiam. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan tatapan menghakimi. Saya hanya diam, tetapi diam-diam, ponsel saya merekam setiap kata yang beliau ucapkan. Saya tidak membalas hinaan itu di tempat. Saya hanya tersenyum dan permisi pulang lebih awal. Di dalam mobil, saya memutar kembali rekaman itu dan menyimpannya rapi. Setiap hinaan yang mereka lemparkan justru menjadi amunisi bagi saya. Mereka mengira diamnya saya adalah kekalahan, padahal itu adalah persiapan. Mereka terus menggali lubang mereka sendiri, semakin dalam, tanpa menyadarinya, dan saya dengan tenang hanya menunggu saat yang tepat untuk membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang ke rumah. Undangan peresmian cabang baru perusahaan di sebuah hotel mewah di kawasan Pondok Indah. Acara besar dihadiri rekan bisnis, pejabat, dan seluruh keluarga besar. Raka yang akan tamping sebagai pemimpin perusahaan membuka cabang baru dengan bangga. Dia tidak tahu cabang itu bisa dibuka justru karena dana dan kerja keras saya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak tahu bahwa di acara itulah saya akan memberikan pukulan terakhir. Saya menatap undangan itu lama. Di kepala saya, semua kepingan rencana mulai jatuh ke tempatnya. Audit yang sudah selesai, bukti yang sudah lengkap, posisi hukum yang sudah kuat. Bella yang menurut kabar akan hadir sebagai tamu spesial Raka di acara itu. Bu Sumarni dan Wulan yang akan duduk bangga di kursi keluarga. Semua aktor sudah berkumpul, tinggal menunggu tirai terakhir terbuka. Malam sebelum acara, saya menyiapkan dua hal. Pertama, sebuah map berisi seluruh hasil audit dan bukti pengkhianatan Raka. Kedua, sebuah kotak kado kecil berpita merah yang akan saya berikan pada Bella. Saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang dulu lemah dan selalu mengalah sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di sana adalah perempuan yang siap merebut kembali harga dirinya. Besok, di hadapan semua orang, kebenaran akan terungkap.
dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam peresmian tiba. Hotel mewah di Pondok Indah itu bermandikan cahaya. Ballroom besar dipenuhi rekan bisnis, pejabat, dan keluarga besar yang berdandan necis. Saya datang sendirian, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Tidak ada perhiasan berlebih, tidak ada riasan mencolok. Hanya ketenangan di wajah saya. Beberapa tamu menoleh, terkejut melihat saya hadir. Mereka mengira saya sudah disingkirkan. Di panggung utama, Raka berdiri dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Bu Sumarni dan Wulan duduk di kursi keluarga, mengenakan pakaian terbaik mereka. Dan di sudut ruangan, saya melihatnya. Bella, perempuan itu duduk anggun di meja dekat keluarga, menggendong bayi laki-laki yang sama dari foto itu. Bayi yang pernah membuat saya menangis sendirian di kamar rumah sakit. Mereka memperlakukan Bella seperti bagian dari keluarga, sementara saya, istri sah, dianggap tamu asing. Acara dimulai. Raka naik ke podium untuk memberi sambutan. Terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan, katanya lancar. Cabang baru ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Hasil kerja keras saya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Para tamu bertepuk tangan. Raka tersenyum bangga, menikmati pujian yang sebenarnya bukan haknya. Saya menunggu dengan sabar di kursi belakang, sambil memegang map dan kotak kado di pangkuan. Setiap kata sombong yang keluar dari mulutnya hanya membuat pukulan saya nanti terasa semakin manis. Setelah sambutan, ada sesi ramah tamah. Saya berdiri dan dengan langkah tenang berjalan menuju meja tempat Bella duduk. Bu Sumarni langsung menegang melihat saya mendekat. Wulan menatap saya dengan waspada. Saya berhenti tepat di depan Bella dan tersenyum hangat. Selamat malam, kata saya. Saya Sinta, istri sah Raka. Kita belum pernah berkenalan secara resmi, ya. Suasana di meja itu seketika membeku. Bella menatap saya dengan wajah pucat. Bu Sumarni bangkit, suaranya tajam. Sinta, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak membuat keributan di sini. Suara saya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk membuat seluruh meja terdiam. Saya tidak membuat keributan, Bu, kata saya. Tenang, saya hanya datang memberi selamat. Bukankah ini acara keluarga? Beberapa tamu di sekitar mulai memperhatikan. Raka, yang menyadari ada sesuatu, bergegas mendekat. Sinta, apa yang kamu lakukan? Desisnya. Mencoba menarik lengan saya. Jangan bikin malu di sini. Saya menatapnya. Malu. Sebentar lagi, kamu akan tahu arti kata malu yang sebenarnya. Mas, saya mengangkat kotak kado berpita merah yang saya bawa dan menyerahkannya pada Bella. Mbak Bella, kata saya dengan nada tenang namun tegas. Saya datang ke sini bukan untuk melabrak Anda. Anda juga korban dari kebohongan laki-laki ini. Sebagai hadiah atas kelahiran putra Anda, saya membawakan kado spesial. Silakan dibuka. Bella menatap kotak itu dengan ragu dan takut, tetapi didorong rasa penasaran. Dia membukanya perlahan. Di dalam kotak itu bukan hadiah bayi, melainkan setumpuk dokumen dan sebuah surat. Wajah Bella berubah pucat saat membaca lembar pertama. Itu adalah hasil audit keuangan perusahaan, kata saya. Kini cukup keras agar tamu di sekitar mendengar. Di dalamnya tercatat setiap rupiah yang Raka selewengkan dari perusahaan untuk membeli rumah dan mobil Anda. Rumah asri yang Anda tempati, mobil mewah yang Anda banggakan. Semua dibeli dengan uang yang bukan milik Raka. Itu uang perusahaan. Dan saya, sebagai salah satu pemegang saham terbesar, mengetahui semuanya. Bella menjatuhkan dokumen itu. Tangannya gemetar. Dia menoleh pada Raka dengan tatapan ngeri. Raka, ini benar. Kamu bilang semua itu uangmu sendiri. Raka panik. Wajahnya pucat pasi. Sinta, hentikan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, teriaknya. Oh, saya tahu persis. Mas, jawab saya. Mengeluarkan map kedua dari tas saya. Saya membuka map itu di atas meja, di hadapan para tamu yang kini berkerumun. Di dalamnya, percakapan Raka dan Bella
tercetak jelas, termasuk satu kalimat yang saya baca lantang. Si Sinta itu cuma alat. Begitu beres, aku ceraikan dia. Saya menatap Raka. Apakah ini juga tidak benar, Mas? Seluruh ballroom terdiam. Lalu mulai terdengar bisik-bisik di antara para tamu. Para rekan bisnis dan pejabat saling berpandangan, terkejut dengan apa yang baru saja terungkap. Bu Sumarni mencoba menyelamatkan situasi. Ini fitnah. Sinta memfitnah anak saya. Saya menoleh pada beliau dengan tenang. Fitnah. Bu, semua bukti ada di sini. Audit resmi, mutasi rekening, percakapan asli. Silakan dibantah kalau bisa. Bu Sumarni membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar, karena memang tidak ada yang bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu merendahkan saya itu terdiam, tak berdaya. Lalu, sesuatu yang lebih memalukan terjadi. Wulan, yang panik dan ingin pergi, mencoba membayar sesuatu di meja minuman dengan kartunya. Pelayan menempelkan kartu debit Wulan, memintanya memasukkan PIN. Tetapi mesin berbunyi nyaring. Saldo tidak mencukupi. Wulan terbelalak, mencoba kartu lain. Hasilnya sama, dia lupa. Semua uang saku yang selama ini saya transfer sudah saya hentikan 2 minggu lalu. Cepat bayar. Jangan diam seperti orang bodoh, bentak Bu Sumarni pada Wulan di depan semua tamu. Rasa malu keluarga itu sudah sampai ke ubun-ubun. Para tamu kini terang-terangan berbisik, menyinggung ketidakmampuan mereka membayar. Raka menunduk dalam, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Uangku di rekening sudah habis. Rekening perusahaan dibekukan karena audit, gumamnya lirih. Semua sumber uang yang selama ini mereka nikmati mengalir dari satu orang, dari saya. Dan kini, keran itu sudah saya tutup rapat. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Bella berdiri, menggendong bayinya. Air matanya mengalir. Aku juga ditipu, katanya pada saya dengan suara bergetar. Dia bilang, sudah bercerai denganmu. Dia bilang, akan menikahiku. Saya menatapnya tanpa benci. Saya tahu, Mbak, karena itu, saya tidak menyalahkan Anda. Lelaki ini menipu kita berdua. Dokumen di kotak itu bisa Anda pakai untuk menuntut hak anak Anda secara hukum. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Bella menatap saya, lalu mengangguk pelan. Lalu, dia berbalik dan pergi meninggalkan Raka tanpa menoleh lagi. Di malam itu, dua perempuan yang dikhianati lelaki yang sama memilih jalan berbeda, tetapi sama-sama meninggalkannya. Raka mengejar saya saat saya berbalik untuk pergi. Sinta, tolong, maafkan aku. Aku khilaf, kita bisa perbaiki semua ini, katanya. Mencengkeram lengan saya. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Perbaiki, tidak ada yang bisa diperbaiki. Mas, besok surat gugatan cerai akan sampai ke tanganmu. Dan audit ini akan diserahkan ke pihak berwenang. Kamu akan kehilangan perusahaan karena sebagian besar sahamnya ternyata milik saya. Kamu akan kehilangan semuanya. Sama seperti aku yang kehilangan segalanya saat menangis sendirian di kamar rumah sakit. Sementara kamu tertawa di rumah perempuan lain. Raka terjatuh berlutut di lantai ballroom di hadapan semua tamu. Sinta, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ratapnya. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci, hanya kelegaan. Kamu salah, Mas. Kamu bukan tidak bisa hidup tanpaku. Kamu hanya tidak bisa hidup tanpa uangku. Dan itu sudah berakhir malam ini. Saya berbalik dan melangkah keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meninggalkan keluarga yang runtuh di belakang saya. 3 bulan setelah malam itu, hidup saya berubah total. Proses perceraian berjalan cepat, dengan semua bukti yang ada di tangan saya. Pengadilan memutuskan hak asuh Bian sepenuhnya jatuh pada saya, sang ibu. Audit yang saya serahkan membongkar penggelapan dana perusahaan oleh Raka. Dia kehilangan jabatannya dan harus menghadapi proses hukum atas penyelewengan yang dilakukannya. Sementara saya, sebagai pemegang saham terbesar, mengambil alih kendali perusahaan yang dulu saya selamatkan. Bu Sumarni dan Wulan kehilangan semua kemewahan yang dulu mereka banggakan. Tanpa dana dari saya, gaya hidup mereka
runtuh seketika. Wulan, yang tidak pernah bekerja, akhirnya harus mencari pekerjaan pertamanya di usia hampir 30. Pernikahan mewahnya batal karena calon suaminya mundur saat tahu keluarga itu tidak sekaya yang terlihat. Bu Sumarni yang dulu begitu sombong, kini hidup sederhana, menanggung malu di mata kerabat. Karma ternyata tidak pernah salah alamat. Bella, perempuan itu, menuntut hak nafkah untuk anaknya secara hukum. Dengan dokumen yang saya berikan, dia memenangkan tuntutannya. Raka kini harus menanggung kewajiban yang dulu dia kira bisa dia hindari. Anehnya, saya tidak lagi membenci Bella. Kami berdua korban dari lelaki yang sama. Dan kadang, musuh terbesar kita ternyata bukanlah perempuan lain, melainkan lelaki pengecut di antara mereka. Saya memilih untuk berhenti membenci dan mulai membangun hidup baru. Setahun kemudian, perusahaan yang saya pimpin membuka cabang baru. Kali ini, cabang yang benar-benar saya bangun dengan keringat dan kejujuran. Di acara peresmian, seorang rekan bisnis senior, Pak Darmawan, menghampiri saya di balkon. Beliau mengangkat gelasnya. Selamat atas cabang baru ini. Bu Sinta, Anda luar biasa malam ini. Saya sudah 10 tahun di bisnis ini dan jarang melihat pemimpin sekuat Anda. Saya tersenyum dan membalas, terima kasih. Pakistan, saya hanya berhenti meletakkan hidup saya di tangan orang yang salah. Saya menatap langit malam dari balkon itu. Dulu, saya pikir kehilangan rumah tangga adalah akhir dari segalanya. Ternyata, itu adalah awal dari kehidupan saya yang sesungguhnya. Pengkhianatan itu, sepahit apapun, justru menyelamatkan saya dari lelaki yang salah. Menyingkirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, agar saya bisa berlari menuju takdir saya sendiri. Saya tidak butuh gelar istri yang patuh jika harganya adalah harga diri saya. Bian, putra saya, tumbuh bahagia di sisi saya. Dia tidak lagi hidup dalam rumah penuh kebohongan dan kepura-puraan. Setiap pagi, saya mengantarnya sekolah dengan tangan saya sendiri. Setiap malam, saya menemaninya tidur dengan ketenangan yang dulu tidak pernah saya miliki. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa benar-benar utuh, bukan sebagai mesin pencetak uang, tetapi sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah meletakkan seluruh harga dirimu di tangan orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah merasa lemah hanya karena kamu memilih bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bekerja keras, mengabdi, namun dianggap tidak ada. Kalian tidak lemah. Kesabaran kalian bukan kebodohan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Saat waktu itu tiba, bangkitlah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kelas dan martabat. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Raka, yang menganggap pengorbanan istrinya sebagai hal yang biasa, sampai akhirnya kehilangan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang memilih membela kesalahan anaknya demi gengsi semata. Pada akhirnya, semua perbuatan akan kembali pada pelakunya, cepat atau lambat, karena karma tidak butuh diburu. Ia hanya butuh waktu untuk menemukan jalan pulangnya. Dan keadilan, sepelan apapun, selalu datang pada akhirnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus menunduk, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali martabat kita. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Jika kalian sedang berada di posisi saya dulu, ingatlah, kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.